Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Marilah kita datang kepada Allah menyembah Dia yang Maha Kudus, serta menaikkan syukur atas semua yang telah diberikannya olehnya. Biarlah hati dan jiwa kita bersukacita dalam ibadah ini. Mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah-Nya. Kita memuliakan Allah dari Kidung Jemaat 197 baitnya yang pertama dan kedua. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Di-Kau ya Tuhan, kami agungkan, Yesus Mesias dan Penebus. Jemaat, mari bersama kita rendahkan hati dan berdoa. Allah yang Maha Kudus, kembali malam ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami. Kami bersyukur atas pengampunan dan karunia-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu setia kepadamu baik melalui perkataan kami dan perbuatan kami. Pakailah kami sebagai alat untuk menyiarkan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama naikkan pujian kepada Allah yang dibacakan dari Mazmur 63 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima secara silih ganti. Mari kita bermazmur. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan membegahkan Engkau Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari memuji Tuhan dari Kitab Bakti 197 baitnya yang ketiga. Ya Roh Ilahi, kuasa sorgawi, Kau kekuatan, Kau pertolongan, bagi yang payah, bagi yang papa. Ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan berkati, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan untuk itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang kekal, Allah yang kudus, Maha Murah dan Maha Kasih, kepadamu pada malam hari ini kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih tetap menjaga, memelihara kami hari demi hari sampai saat ini.
Kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi kami memiliki banyak keterbatasan untuk memahami bahkan menghayati serta memberlakukannya. Karena itu kami mohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kiranya lewat kebenaran firman-Mu, kiranya kehidupan kami dapat kami berlakukan dan semakin layak di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil kami, memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendiri hakim. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Adapun tema dari bagian Alkitab yang telah kita bacakan bersama sebagai berikut: Tuhan adalah hakim. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, kemarin 1 Juni 2021, bangsa Indonesia merayakan hari lahirnya Pancasila. Dan kita patut bersyukur karena di tengah keberagaman umat, ya, dengan ratusan suku, juga bahasanya, adat istiadatnya yang tersebar di ribuan pulau di seluruh wilayah Indonesia. Namun bangsa ini tetap bersatu. Karena apa? Karena bangsa ini punya dasar yang kokoh, yaitu Pancasila. Lalu ada Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dapat dikatakan bahwa inilah pilar, ya, dari bangsa ini yang menjadi satu kebanggaan, ya, di mana bangsa ini dapat penghormatan dari bangsa-bangsa yang lain karena faktor persatuan dan kesatuan itu. Tetapi tidak disangkal bahwa ada segelintir orang yang masih tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara, ya, juga Bhinneka Tunggal Ika, karena punya ideologi tersendiri. Karena itu sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari
betapa pentingnya menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud dari kebersamaan, di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti satu-satunya Tuhan yang kita, ya rakyat Indonesia, patut sembah dan muliakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam Perjanjian Lama juga Musa memerintahkan kepada umat kepunyaan Allah itu bangsa Israel ini untuk melaksanakan perintah Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kami baca sebentar. Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 4. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dari zaman Perjanjian Lama, ya, hal tersebut juga sudah pernah diperingatkan, ya, bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya. Ini merupakan satu pengakuan iman dari bangsa Israel. Mereka sebagai umat kepunyaan Allah untuk melaksanakan perintah Tuhan ini. Ya. Dan mereka juga, kalau kita baca selanjutnya ayatnya yang kelima, mereka juga wajib mengasihi. Jadi bukan hanya percaya, ya, kepada Tuhan, tetapi wajib mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itu berarti seluruh keberadaan bangsa itu, ya, mereka harus taat dan setia di dalam kehidupan mereka untuk melaksanakan perintah Tuhan itu, dan mereka harus wariskan kepada anak-anak mereka turun-temurun. Dan dimanapun mereka berada, duduk, waktu makan, tidur, mereka ceritakan itu, ya. Allah itu Esa, Allah itu kasih. Nah, Allah menghendaki supaya antara Allah yang Esa itu dan umatnya, ya bangsa Israel ini, punya hubungan yang harmonis, berkesinambungan dan sangat intens. Ya, bukan hanya kalau kita butuh, kita cari Tuhan, ya. Allah tidak mau diduakan atau disamakan dengan dewa-dewa yang lain, ya. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6, kita semua sudah tahu itu, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau kita kaitkan dengan Mazmur 50 ini, itu berbicara tentang Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak hanya satu-satunya Allah yang disembah dan dimuliakan, tetapi Dia Tuhan Allah yang hidup, yang bergerak dan berkarya. Nah, untuk jelasnya, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 23, itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 6, bahwa Allah yang mengkuasai itu adalah tempat di mana umatnya, bangsanya bersandar, ya, mempercayakan diri supaya mereka memperoleh kekuatan daripadanya. Bukan dari hidup dengan kekuatan sendiri, dari Tuhan. Yang kedua, ayat 7 sampai 15, Allah menghendaki agar umatnya ini melakukan perintahnya, karena Allah tidak menerima bangsa itu dari sudut
korban sembelihan, korban bakaran yang setiap kali mereka persembahkan kepada Tuhan. Ya. Karena bagi mereka ya dan membawa persembahan itu mereka diselamatkan. Nah, dalam ayat 16 sampai dengan ayat 23, Allah menghendaki persembahan hidup mereka, sekali lagi, bukan berdasarkan pada korban sembelihan, korban bakaran, kambing, domba. Tuhan punya itu semuanya. Tetapi berdasarkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena manusia selamat bukan karena apa yang dia persembahkan, apa yang dia lakukan, tapi manusia adalah selamat karena imannya kepada Tuhan. Jadi bukan korban-korban persembahan. Nah, disinilah Tuhan mau menyatakan bahwa Dia sesungguhnya sangat membutuhkan suatu hubungan yang baik dan benar dengan sesama, dengan umat yang Dia ciptakan. Tetapi kenapa di dalam ayat 6 disebutkan bahwa Allah itu hakim? Mereka sudah diajak ya untuk selalu hidup bersama Tuhan. Karena manusia ciptaan Tuhan ya dalam kedagingannya cenderung mengikuti jalan sendiri, bahkan memberontak, menduakan Allah, melawan hukum Tuhan. Dan manusia dalam kedagingannya cenderung berbuat dosa, membelakangi Tuhan, berbuat kesalahan dan kejahatan. Karena itu di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 dari pembacaan tadi dinyatakan bahwa Yang Maha Kuasa Tuhan Allah dari Bukit Sion memancarkan sinarnya dan api menjilat juga dalam badai yang dahsyat. Apa maksudnya? Di sini Allah memperkenalkan diri atau menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang sangat mulia dan Dia sangat perkasa ketika mengambil satu keputusan. Tidak bisa ditawar-tawar. Nah, di dalam mengadili manusia yang berdosa, manusia yang sudah berbalik dari Tuhan ke berhala-berhala sesembahan mereka, Allah menjadi murka dan Allah berhak menghakimi mereka. Dan kita bayangkan dalam ayat selanjutnya, yang menjadi saksi adalah langit dan bumi. Kenapa bukan manusia? Yang menjadi saksi adalah langit dan bumi. Dan hal ini mau menunjukkan lagi bahwa Allah berkuasa penuh atas alam semesta ini dan seluruh ciptaannya. Jadi Allah tidak berdiam diri. Di dalam kemahakuasaannya, Dia selalu menyatakan diri bahwa seluruh alam semesta dan ciptaannya harus tunduk di hadapannya. Bukan berarti Tuhan itu memiliki tangan besi dalam memerintah seperti khotbah saya yang lalu. Tidak. Tapi Dia dengan penuh kasih sayang mau menarik umatnya untuk kembali berada dalam persekutuan dengannya. Nah, bagi kita sekarang ini, apa yang terjadi di tengah-tengah dunia sekarang ini, banyak orang mungkin karena kehilangan harapan, karena dihantui oleh rasa takut yang berlebihan, ya. Maklum sekarang ini berita hoax segala jenis penyakit yang kalau COVID-19 itu ada 117, terus ada 118 lagi, ada yang bilang 116, pokoknya macam-macam. Kalau dulu sakit bisa seminggu 2 minggu langsung ya meninggalkan dunia, ini sekarang cuma 1-2 hari. Itu kan menambah rasa takut. Jadi mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Jadi ada banyak juga kabar-kabar yang mungkin karangan sendiri ya, supaya ya kontennya itu bisa laku, laris manis. Berarti kita juga zaman now sampai kepada anak-anak kita, cucu-cucu ya, harus pandai-pandai memilah ya semua berita yang disampaikan itu. Karena apa? Katanya dengan smartphone ini, wah dari A sampai Z di luar negeri, detik ini juga bisa muncul. Nah berarti juga semua orang yang membaca, yang mendengar, ya harus memiliki sikap yang kita juga harus smart katanya ya, pandai-pandai untuk memilah
Kalau tidak, kita akan kehilangan harapan. Kita mungkin mulai kehilangan ya hubungan yang intens dan harmonis dengan Tuhan. Kan kita mulai berkata, "Aduh, Tuhan ada di mana?" Lah emang Tuhan berdiam diri? Dalam pembacaan tadi Tuhan tidak berdiam diri. Dia bergerak dan berkarya. Nah, berita-berita yang seperti itulah yang pada akhirnya membuat banyak orang ketakutan. Contoh sederhana. Ada orang sampai takut divaksinasi. Kan ada yang mengatakan, oh ada yang divaksinasi langsung sakit. Bahkan ada lagi yang langsung meninggal. Padahal sebenarnya biasanya rata-rata itu yang punya penyakit bawaan. Tapi itu sudah masuk di otak manusia. Kita tidak smart lagi memikirkan semuanya. Nah lalu yang membahayakan lagi, ya Bapak itu tentu sudah baca itu. Saya sendiri jadi bingung, kok bisa jadi begitu? Di Manado daerah Kristennya, ya kan? Tetapi itu sudah muncul menjadi berita yang utama mungkin ya. Bagaimana dengan ya tentu juga keluarganya pasti sedih dan sakit akhirnya suami dan keluarga si pelaksana kejahatan itu tidak menerima mayat orang yang sudah membunuh diri karena membunuh, memperkosa dan nah ini kan membuat orang waduh hati-hati anak-anak tahu kemana selalu diawasi. Jadi kita sudah kehilangan kepercayaan terus terang saja. Jadi banyak orang yang mungkin sudah jenuh dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Ya. Yang lebih masuk di otak kita adalah ketakutan. Lebih masuk di otak kita itulah peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Kenapa kita tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan? Ya. Masih banyak kita sebagai keluarga masih bisa punya lapangan pekerjaan walaupun tidak semua bisa. Tapi masih bisa kita makan dan minum. Masih bisa beraktivitas di luar rumah, di dalam rumah. Ya, aktivitas ya kalau kita perlu ya keluar. Dan anak-anak masih bisa ya fine-fine aja. Mereka suka cita belajar di rumah. Walaupun memang banyak keluhan, pendek kata banyak kesulitan. Tetapi di balik itu semua masih banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan hadirkan. Lalu apakah dengan peristiwa itu keyakinan kita mundur? Atau mulai meragukan Tuhan? Berhati-hatilah. Judul kita itu adalah Tuhan sebagai hakim. Artinya walaupun kita menjadi pelayan Allah berpuluh tahun, siang malam kita kapan saja, anytime kita dipanggil dan kita melaksanakan tugas itu. Ya. Mengurus rumah tangga dengan baik, anak-anak sampai kepada cucu-cucu, bukan berarti bahwa kita tidak ada di dalam penghakiman. Ya. Karena ini waktunya Tuhan belum datang kan. Jadi masih jalan. Jadi apa yang terjadi yang menyulitkan, menyakitkan pikiran bahkan akhirnya ke fisik kita, itu merupakan suatu ujian dari Tuhan. Sampai sejauh mana keterikatan kita dengan Tuhan dan kebutuhan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Bukan hanya ketika kita dalam kesulitan berat, kita cari menangis-nangis di hadapan Tuhan. Tuhan pikir, lu dalam kesenangan gak mikirin aku. Nanti dalam kesusahan lu datang ke gua. Misalnya ya bahasa sehari-hari. Jadi secara intens, secara terus menerus dan juga berkesinambungan. Itu yang Allah inginkan. Karena itu pastikanlah bahwa ketika kita dalam ujian dan cobaan, mungkin dalam penindasan, ya kita bersyukur ya kalau karya kita sudah dapat IMB dan sudah bisa melaksanakan peletakan batu pertama pada HUT ya yang ke-11. Sementara yang lain berpuluh-puluh tahun yang belum bisa, bahkan dulu kita ya tidak bebas beribadah dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa Allah selalu membela orang-orang yang berada dalam tekanan. Allah selalu hadir dan berada di tengah-tengah pergumulan setiap insan manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya ya sudah, apa yang bisa dia terima? Jangan kita berperkara dengan Tuhan dan mengatakan, apa percaya kepada Tuhan? Segini-segini saja, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, Allah menghendaki di dalam kehidupan kita supaya kita selalu berada di dalam dan bersama Tuhan,
dan tidak perlu kita takut dan meragukan akan penghakiman Tuhan bila kita memiliki dan melaksanakan 4 hal yang penting ini. Yang pertama, supaya kita tetap setia. Itu Allah menghendaki bagi kita ya, untuk tetap dan setia dan selalu bersandar kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri atau kelompok. Ya, kelompok. Yang kedua, kita dipanggil juga untuk menjadi pemerhati lingkungan. Nah, sekarang ini kan bencana alam tidak bisa banjir di mana-mana. Kita mengatakan itu alam. Apakah manusia tidak ada unsur di situ, tidak ada bagian di situ. Jadi dipanggil untuk menjadi pemerhati lingkungan alam di sekitar kita, alias tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, kobarkan semangat kebangsaan. Lewat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu adalah pilar utama di dalam berbangsa dan bernegara. Dan kita sebagai warga jemaat, sebagai gereja, tampilkan itu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Dan keempat, kita juga harus tidak hanya percaya akan kuasa Tuhan, tapi harus mengasihi Tuhan. Ya. Seperti dalam Ulangan 6 tadi itu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan itu tidak dipisahkan dari dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah sabaru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dan ajaib itu selalu mewarnai perjalanan hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam ini di mana kami warga jemaat-Mu boleh bersekutu denganmu, memuliakan membesarkan namamu, dan juga boleh bersekutu di sekitar kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam kami mengaminkan kemahakuasaan Tuhan dan mengaminkan akan penghakiman Tuhan untuk dunia ini, untuk manusia, ya untuk kami semua yang percaya. Biarlah kami selalu mengundang kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami supaya kami dapat memberlakukan perintah-perintah-Mu agar kiranya selalu ada pertobatan di dalam kehidupan ini, selalu ada pembaharuan di dalam kehidupan ini. Karena kami manusia secara daging memiliki banyak keterbatasan sehingga dosa dan kesalahan selalu ada. Untuk itulah kami tiada henti-hentinya mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Peganglah tangan kami, tuntun kami supaya kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan jadikanlah kami selaku gereja, pribadi-pribadi warga masyarakat, agar kami juga memberikan contoh. Selain kami percaya akan kekuasaan Tuhan dan mengaminkan penghakiman-Mu, kami juga menjadi contoh bahwa kami juga mencintai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan kami menjadi pembawa damai dan kasih kepada sesama kami siapapun. Dan bagi saudara-saudara kami yang tidak yakin dan bahkan masih meragukan akan Pancasila sebagai dasar negara, kiranya ketika kami bersosialisasi dengan mereka, biarlah kami juga boleh menyampaikan dan mempengaruhi mereka betapa pentingnya kami sebagai warga negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan berkuasa penuh dan yang percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua bentuk pelayanan gereja dan jemaat-Mu dimanapun. Tuhan selalu memberkati agar banyak jiwa yang diselamatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat GPIB Cinere di dalam berbagai kegiatan pelayanannya lewat para pendeta, para majelis, penatua, diaken, juga pengurus pelkat, komisi-komisi, tim kerja, panitia pembangunan. Biarlah Tuhan memakai kami semua sebagai alat di dalam tangan-Mu untuk membangun persekutuan, untuk saling melayani dan menjadi saksi Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami pandai, bukan karena kami terampil, tapi karena kuasa Roh-Mu yang kudus yang selalu ada, yang menyemangati kami dan yang selalu mendampingi kami di dalam tugas dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga untuk petugas multimedia yang dengan penuh sukacita dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Juga organis, pemandu lagu, dan juga presbiter yang bertugas, anggota komisi teologi yang menyiapkan ibadah ini, dan juga satpam, dan juga kami berdoa untuk karyawan-karyawati kantor gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami menjalankan tugas yang masing-masing dipercayakan kepada kami. Dan biarlah semuanya itu kami boleh lakukan hanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Diaken, Ibu Delvi Kuta Barat, Ibu Ansi Rumambi, Ibu Lince Worotikan Wondal, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Bapak Sabam Haryanja, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lasarus Ndun, Ibu Dece Wenas Tuaidan, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Alis Supranita Lewa Kabesi, dan Ibu Like Tuhumuri. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang masih gangguan kesehatannya di rumah yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Tuhan jamah mereka satu demi satu. Tuhan berkati semua obat-obatan yang mereka gunakan dan juga perteguh keyakinan mereka supaya mereka tidak kehilangan pengharapan tapi yakin dan percaya oleh kasih dan kuasa Tuhan. Mereka dapat dikuatkan dan sehat kembali dan dapat berkegiatan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan secara khusus kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja di dalam rencana untuk mempersiapkan bersama dengan PHM dalam mempersiapkan peletakan batu pertama pada tanggal 13 yang akan datang. Biarlah Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa kiranya Tuhan berikanlah cuaca yang cerah supaya pelaksanaan peletakan batu pertama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan bagi orang-orang yang ada, keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya juga dapat mendukung pelaksanaan acara ini. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Dan kami sebelum kami kembali, kami yang bertugas ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan tetap menyertai kami semua supaya kami boleh tiba dengan selamat, dan berkat Tuhan selalu Engkau hadirkan di tengah-tengah perjalanan hidup kami semua sebagai hamba-hamba dan pelayan-Mu yang bertugas di Jemaat GPIB Cinere dan yang bertugas pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuhan ampunkan kami semua dari salah dan dosa kami dan sempurnakan permintaan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kebangkitan Kristus memberi kita kepastian akan kehidupan kekal. Karena itu, mari mengungkapkan syukur dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Dengarlah pesan Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Hallelujah.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku, Engkaulah Tuhan Allah Tritunggal yang Maha Tinggi dan Maha Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang Tuhan berkati, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama dengan tetap mengakui Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia selalu ada dan hadir berkarya dalam kehidupan kita. Dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, yaitu hukum-hukumnya dan perintah-perintahnya. Kidung Jemaat 413 baitnya yang pertama, Tuhan pimpin anak. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita saat teduh sejenak.